Shalom saudara, kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. RHK, Renungan Harian Keluarga, hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami semua, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita di dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema RHK pada hari ini yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, juga perbuatan baik memberi bantuan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Melalui ayat ini kita dipanggil untuk mempersembahkan korban kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan dapat berupa kesaksian yang menceritakan kebaikan Tuhan. Ucapan bibir mencerminkan rasa syukur sehingga membuat banyak orang bersyukur kepada Tuhan. Dengan apakah kita membawa persembahan kepada Yesus yang telah menghapus dosa kita dengan korban yang rumit seperti dalam aturan Yahudi? Tidak perlu demikian. Memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir adalah salah satu persembahan dari orang-orang yang telah ditebusnya. Gunakanlah perkataan yang keluar dari bibir kita ini untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Selain ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, ayat terakhir dalam pembacaan minggu ini mengingatkan kita untuk berbuat baik. Banyak orang memang mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja tidak cukup. Bagaimana kita dapat membantu orang lain? Itu hanya contoh saja yang sering kita dengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saat ini, di masa pandemi COVID-19, kita tertantang untuk tetap menyatakan syukur, walaupun terdampak secara ekonomi. Kalau kita melakukan kilas balik di awal pandemi, sekitaran bulan-bulan Maret, Mei 2020, ada keluarga-keluarga yang secara mandiri telah mengantarkan bantuan kepada mereka yang terdampak, kepada keluarga, tetangga, jemaat di kolom yang sedang dalam masa isolasi, tetapi juga kepada mereka yang mengalami dampak secara ekonomi, yaitu kehilangan pekerjaan dan usaha merugi. Belum lagi beberapa waktu yang baru lewat ini, ada kejadian bencana alam, saudara-saudara kita, warga, jemaat, sehingga ada dari wilayah-wilayah lain turut membantu agar supaya korban dari bencana alam itu turut diringankan beban mereka. Beratnya beban yang dialami dan disaksikan oleh penerima surat Ibrani akibat penganiayaan dinasihati, seperti di dalam ayat 3, agar jangan menjadi penghalang untuk tetap berbuat baik. Ayat 15 mengingatkan kita supaya tidak lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Nasihat ini bagi kita diharapkan tetap memberi bantuan, walaupun dalam kekurangan dan penderitaan, agar tetap berbuat baik. Karena itu tugas kita, panggilan kita sebagai pengikut Yesus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tetaplah berbuat baik dan memberi bantuan, karena inilah korban-korban yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Tuhan memberkati jemaat yang ada di perantauan di zaman perjanjian baru pada saat itu. Demikian juga kita pada saat ini. Tuhan pasti akan memberkati kita, asalkan kita mau taat
dan setia kepadanya. Sebab Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pakailah ucapan bibir kami untuk memuliakan Engkau, dan mampukanlah kami mengambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus dengan menolong sesama yang dalam kekurangan. Amin.